Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang fitrah ini, dalam keadaan kita sebagai pemenang, yaitu menang menguasai nafsu kita sendiri, maka saat inilah waktu start untuk memulai berjuang menegakkan kebenaran, termasuk untuk mampu untuk menyatakan mana yang hak dan mana yang batil, dan senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak metode yang dipergunakan oleh kaum Kristiani, sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayat. Tidak akan berhenti-berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka. Milah bisa diartikan agama, bisa diartikan pola pikir, bisa juga diartikan budaya. Berbagai macam cara dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen mempengaruhi kita, sehingga kita pun masuk dalam milah mereka. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, nanti suatu saat, sabda Rasulullah, umatku akan ikut mereka, selangkah demi selangkah akan ikut mereka, sehasta demi sehasta mereka diikuti. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak pun umatku ikut. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Rasulullah maksudkan itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Kristen? Maka jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, semakin konkret kita ketahui bagaimana upaya-upaya mereka untuk memurtadkan kita umat Islam. Untuk mengikis akidah kita, termasuk mereka menggunakan metode yaitu memberi makan ayam dengan umpan, menangkap ayam dengan umpan. Sekiranya saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam menurut teori itu, tapi cukup saya bermodalkan segenggam beras sebagai umpan, dan umpan itu saya tebarkan, maka ayam dari berbagai penjuru akan datang. Bila perlu saling berebut umpan, saling patok. Dan ketika kemudian ayam sedang makan, saya tangkap ayam itu, ternyata ayam itu diam. Saya gorok pun ayam itu diam. Inilah teorinya. Dan mereka sudah menebar umpan itu, yaitu gereja telah memberikan instruksi kepada seluruh umatnya agar supaya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Ini umpannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti setelah umat Islam menerima ungkapan selamat Idul Fitri, maka kemudian umat Islam merasa berhutang untuk membalas, mengucapkan selamat Natal. Inilah umpan yang mereka pakai dan yang mereka ingin tangkap di situ. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing.
Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jil beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain ada kelompok juga, di sisi yang lain mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi Natal, tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi, sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Nah, apakah kemudian pada tahun ini nanti mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nizea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan.
Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi, dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, memimpin konsili. Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik. Jadi saat itu gereja masih ada satu saja, yaitu gereja Katolik. Belum pecah. Nanti pada abad pertengahan baru pecah, Katolik pecah menjadi Katolik dan Protestan. Jadi saat itu gereja yang ada hanya Katolik. Konstantin belum Katolik, dia masih politisme paganisme. Ketika terjadi kemelut pada Imperium Romawi, di mana Imperium Romawi hampir mengalami kepunahan, maka mereka pun mencari penyebabnya. Para pembesar mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Maka saat itu kekaisaran menengarai penyebabnya adalah berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka punyai tidak mampu mempersatukan bangsa Romawi. Jadi artinya agama mereka yang ada dianggap tidak kondusif. Maka kemudian Kaisar Romawi menerima masukan, karena dia pun sendiri telah melantik Yesus sebagai Tuhan. Dia menganggap keterangan-keterangan dari Paulus dan anak buah Paulus mengatakan ini ada sebuah agama yang mampu mempersatukan rakyat. Maka kemudian dari situlah Konstantin tertarik dengan Katolik untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka yang berpuluh-puluh itu tadi. Termasuk misalnya yang Bapak Ibu kenal dan yang tidak asing dalam kehidupan orang-orang Romawi maupun di dalam pergaulan sehari-hari, kita kenal nama adalah Dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa bapak. Bapak Ibu juga kenal istilah Dewi Jupiter, Aurora, Venus, maupun juga yang lain. Termasuk Bapak Ibu juga kenal dari film televisi atau film-film lain, Hercules termasuk itu, termasuk Xena termasuk itu. Semua itu adalah dewa dan dewi yang mereka sembah. Tidak mustahil tiap rumah mempunyai sembahan yang beda-beda. Walaupun di antara sembahan yang demikian banyak itu ada persamaannya. Di antaranya yang mereka sembah adalah Dewa Zeus. Ini yang paling populer. Selain itu juga ada dewa lagi yang sangat populer, yaitu Dewa Mitra, yang juga disebut Mitras atau disebut Dewa Ra. Ini sama, yaitu apa? Yaitu Dewa Matahari. Mereka beranggapan bahwa matahari ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan mereka ketakutan kalau sampai matahari tidak terbit. Maka mereka menyembah matahari yang lahirnya oleh mereka ditempatkan setiap kali titik balik matahari. Jadi matahari mencapai titik balik selatan, berakhirnya musim dingin, masuk ke musim semi. Saat itulah mereka memperingati lahirnya Dewa Matahari, yang persis pada saat itu jatuhnya ditempatkan tanggal 25 Desember. Orang-orang Romawi terbiasa setiap tahun satu kali mereka pesta pora untuk menyambut lahirnya Dewa Matahari. Jadi kalau orang-orang di Cina, penanggalan Cina, tiap tahun baru itu ditempatkan dengan jatuhnya musim semi, mereka menari dan sebagainya. Tapi orang Romawi yang paling mereka peringati adalah Dewa Matahari. Karena menurut orang-orang Romawi, dewa yang satu inilah yang paling penting di dalam kehidupan. Nah, cara mereka pesta adalah laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari mereka rumah. Nari, nyanyi, bahkan sampai mabuk, sampai terjatuh, tertidur di jalan-jalan. Semalam suntuk mereka pesta. Ketika kemudian Konstantin melihat kepentingan negaranya, maka kemudian dia masuk dalam agama Katolik.
Karena Konstantin masuk menjadi pengikut Katolik, maka dia menginginkan dengan demikian seluruh rakyatnya pun menjadi Katolik. Katolik sebagai agama negara. Tapi rakyatnya nampaknya tidak mau pindah agama. Disebabkan apa? Kalau mereka pindah agama, maka berarti mereka khawatir pesta 25 Desember ini hilang. Konstantin menangkap kegelisahan seperti ini. Maka cepatlah kemudian dia menyatakan, rakyatku, dia umumkan, pesta 25 Desember tidak akan hilang, justru akan dilestarikan. Karena Yesus lahirnya pada tanggal 25 Desember. Karena Yesus lahirnya 25 Desember menurut Konstantin, maka rakyatnya berpikir lebih jauh lagi. Oh, kalau begitu Yesus adalah anaknya Dewa Matahari. Ini oleh mereka diiyakan juga. Iya, betul katanya. Maka berbondong-bondonglah seluruh rakyat Romawi masuk ke agama Katolik. Ini sejarahnya. Maka sejak saat itu pula, maka seluruh patung-patung Dewa Matahari diubah namanya menjadi patung Yesus. Demikian pula kalau bapak-bapak, ibu-ibu cermati itu di patung-patung itu kan seringkali ada bulatan di belakang kepala. Oleh Allah, pada saat bulan-bulan ini pun, hari-hari ini pun, bapak dan ibu sudah mulai melihat di berbagai mal, di toko-toko, di gedung-gedung, mereka pakai pohon cemara. Kemudian hiasannya bagus sekali, betul kan?